Assalamualaikum, hai teman film semua. Kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Kali ini saya telah mereview sebuah film asal Korea dengan alur cerita yang benar-benar mind-blowing. Alur cerita yang sangat kompleks dan sulit ditebak, serta banyak plot twist di dalamnya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan ingatannya akibat sebuah kecelakaan. Tapi apakah benar itu dari sebuah kecelakaan? Bagaimana alur lengkap ceritanya? Kita langsung saja ke review filmnya ya teman film. Awal mula diceritakan di sebuah rumah sakit, seorang wanita muda yang bernama Sujin baru saja bangun dari komanya. Sujin mengalami hilang ingatan yang diakibatkan karena dirinya terjatuh pada saat dirinya sedang mendaki gunung. Beberapa dari petugas rumah sakit sedang memeriksanya. Mereka memeriksa bola mata Sujin dan bertanya apakah dirinya mengenali suaminya yang berdiri di depannya. Namun Sujin hanya terdiam. Suami Sujin yang bernama Jihun pun berada di sana menemani sang istri. Jihun sangat menyayangi Sujin. Dia selalu menemani istrinya selama di rumah sakit untuk merawatnya. Dia selalu menyeka wajah dan jari jemari istrinya tersebut. Singkat cerita, keadaan Sujin pun semakin membaik. Suatu hari, Jihun mengajak istrinya jalan-jalan keluar rumah sakit untuk menikmati udara segar di luar. Sujin melihat buku catatan kecil miliknya dan berkata sambil bercanda kepada Jihun bahwa ternyata dia bukan anak dari seorang pengusaha kaya raya, namun hanya seorang anak yatim piatu. Mereka berdua pun tersenyum. Scene kemudian beralih di mana Sujin dan Jihun berada di dalam sebuah mobil untuk pulang ke apartemennya. Di tengah perjalanan, Sujin bertanya kepada Jihun, bagaimana jika dia bertemu dengan orang yang mengenalnya? Jihun menjawab, jika itu seorang wanita, maka Sujin harus berkata, astaga, lama tak bertemu. Kau makin cantik sehingga dirinya tak mengenalinya. Namun jika itu laki-laki, maka jawablah, kau siapa? Mereka berdua pun tertawa. Sesaat kemudian, mereka pun telah sampai di parkiran apartemennya. Jihun berkata kepada Sujin untuk menunggunya, sementara dirinya mengambil barang-barang milik Sujin untuk dibawa ke dalam apartemennya. Karena terlalu lama menunggu, Sujin merasa tidak sabar dan menyusul Jihun. Sujin pun masuk ke dalam lift dan memijit lantai 10. Namun tiba-tiba seluruh listrik padam sehingga Sujin pun terjebak di dalam lift. Sujin yang panik kemudian memukul-mukul pintu lift untuk meminta pertolongan. Sementara itu di dalam apartemen, Jihun yang sedang menyiapkan kue selamat datang untuk istrinya tiba-tiba dikejutkan dengan padamnya lampu. Dia pun kemudian pergi keluar untuk mencari istrinya. Pada saat dia berada di depan lift, tiba-tiba lampu menyala kembali. Jihun memijit liftnya untuk pergi ke bawah. Pada saat pintu lift terbuka, dia melihat Sujin yang telah pingsan berada di dalam lift. Jihun pun kemudian membawa istrinya itu ke apartemennya. Scene kemudian beralih di ruangan apartemen mereka. Sujin pun akhirnya siuman. Jihun menyarankan agar mereka kembali ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Sujin. Namun Sujin menolaknya. Dia melihat kue yang tadi dipersiapkan oleh suaminya. Jihun berkata bahwa hari ini tanggal 10 Mei merupakan hari kepulangan Sujin dari rumah sakit. Dia ingin merayakan kesembuhan Sujin. Sujin kemudian melihat sebuah lukisan dan bertanya kepada suaminya, apakah lukisan itu merupakan sebuah tempat di Kanada dan siapa yang menyarankan dirinya untuk pindah ke Kanada? Jihun tersenyum dan menjawab bahwa dirinya lah yang menyarankan agar mereka pindah ke Kanada. Oleh sebab itu, Jihun telah mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sujin menghubungi Jihun dan berkata bahwa dirinya merasa bosan berada di apartemen terus. Dia ingin pergi keluar untuk jalan-jalan. Akan tetapi, Jihun melarangnya dikarenakan takut istrinya tersesat.
Namun Sujin langsung menutup teleponnya. Pada saat di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang gadis kecil yang akan pergi bersekolah. Sujin melihat raut wajah gadis kecil itu dan tiba-tiba Sujin melihat kilasan apa yang akan terjadi dengannya. Dalam penglihatannya, Sujin melihat bahwa gadis kecil tersebut akan tertabrak sebuah truk pada saat akan menyeberang. Sujin pun kemudian terdiam dan menganggap hal itu bukanlah apa-apa. Scene pun kemudian beralih di mana Sujin sedang berjalan kaki di sebuah trotoar. Dia melihat gadis kecil perempuan yang ia lihat dalam lift tadi pagi sedang menyapa teman sekolahnya yang berada di seberang jalan. Gadis kecil itu mencoba untuk menyeberang jalan dan menghampiri temannya. Tiba-tiba, datanglah seorang pesepeda yang tidak sengaja menyerempet gadis kecil itu yang menyebabkan gadis kecil itu terjatuh. Dari arah berlawanan datang sebuah truk. Sujin yang melihatnya kemudian berlari, mencoba menyelamatkan gadis kecil itu. Namun tiba-tiba Ji-hoon datang dan mendorong Sujin agar tidak tertabrak oleh truk. Untungnya truk tersebut berhasil mengerem tepat waktu, sehingga gadis kecil itu serta Ji-hoon dan Sujin pun baik-baik saja. Scene kemudian beralih ke apartemen di mana Ji-hoon sedang mengobati luka di lutut Sujin akibat kejadian tadi siang. Ji-hoon berkata agar istrinya itu tetap tinggal di apartemen saja karena dirinya belum sembuh total. Ji-hoon bertanya mengapa istrinya melakukan hal yang membahayakan dirinya tadi siang. Kemudian dia pun memberikan obat-obatan untuk diminum Sujin. Keesokan harinya, di suatu tempat terlihat seorang pria tua yang sedang melaporkan kejadian yang menimpanya kepada dua orang petugas kepolisian, yaitu Detektif Bae dan Detektif Cho. Pria itu berkata bahwa ada yang memutus CCTV di tempat proyek dia bekerja dan mengambil pipa tembaga miliknya. Detektif berkata agar dirinya mendata sebuah barang yang hilang dan mengirimkan semua nama pekerja kepadanya. Scene kemudian beralih ke sebuah taman di depan apartemen, di mana Sujin sedang duduk dan melihat buku catatan kecil miliknya. Di dalam buku itu tertera nama Kim Sujin, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian tak berselang lama, Sujin melihat gadis kecil perempuan yang pada saat itu coba Sujin selamatkan. Sujin menghampirinya dan berkata bahwa dirinya yang pada saat itu berada di penyeberangan jalan. Apakah dirinya terluka? Namun gadis kecil itu tidak menjawab dan pergi meninggalkan Sujin. Lalu tiba-tiba Sujin melihat kembali kilasan apa yang terjadi dengan gadis kecil itu. Di dalam penglihatannya, Sujin melihat akan terjadi ledakan di dalam apartemen gadis kecil tersebut pada saat ibunya menyalakan kompor. Diam-diam, Sujin pun kemudian mengikuti gadis kecil tersebut. Dia melihat gadis kecil itu disambut oleh ibunya pada saat memasuki apartemennya. Sujin pun kemudian menghubungi Ji-hoon dan berkata agar dia segera pulang. Pada saat bersamaan, terdengar ledakan di dalam apartemen gadis kecil tersebut. Scene pun beralih di mana Ji-hoon dan Sujin sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Sujin berkata bahwa dirinya mengalami hal-hal aneh di mana dia dapat melihat masa depan seseorang. Sang dokter pun berkata bahwa hal ini mungkin disebabkan akibat kerusakan korteks cerebral dikarenakan cedera otak yang dialaminya sehingga membuatnya berhalusinasi. Sujin berkata, apapun yang dikatakannya tidak akan membuat sang dokter percaya dan bahkan menganggapnya gila. Sujin pun pergi meninggalkan mereka. Pada saat di luar, Sujin melihat gadis kecil perempuan tersebut berhasil selamat dan berada di dalam rumah sakit yang sama dengan Sujin. Ji-hoon berkata bahwa meskipun yang dikatakan oleh Sujin itu benar, namun hal itu bukanlah urusannya. Sujin berkata bahwa gadis kecil itu bisa saja meninggal. Bagaimana jika dirinya sebenarnya dapat menghentikan hal itu? Tiba-tiba Ji-hoon pun marah dan membentak Sujin dan berkata bahwa Sujin sedang tidak sehat. Sujin kecewa karena suaminya sendiri pun tidak mempercayainya. Dia pun kemudian pergi meninggalkannya. Scene kemudian beralih ke sebuah pantai. Sujin bertanya kepada Ji-hoon, apakah dirinya bisa berenang? Ji-hoon pun menjawab bahwa Sujin bisa berenang. Sujin pun kemudian berjalan ke arah laut dan mereka pun berenang.
Keesokan harinya, Sujin yang sedang tertidur bermimpi. Di dalam mimpinya, Sujin sedang berada di sebuah atap bangunan tinggi dan ada seseorang yang mendorongnya hingga terjatuh. Kemudian Sujin pun terbangun. Dia kemudian menuju ruangan tengah apartemennya dan melihat sarapan dan obat yang telah dipersiapkan oleh suaminya. Tak berselang lama, Detektif Cho dan Detektif Bae berkunjung ke apartemennya. Mereka ingin menanyakan beberapa hal kepada Sujin. Mereka berkata bahwa mereka mendapatkan laporan dari pihak rumah sakit atas kejadian yang menimpa Sujin. Pada foto yang diberikan oleh pihak rumah sakit, terlihat beberapa luka memar pada pergelangan tangan Sujin. Pihak rumah sakit berkata bahwa luka tersebut kemungkinan dia dapatkan sebelum dirinya terjatuh. Detektif Cho bertanya, apakah suaminya berlaku kasar atau melakukan kekerasan kepada dirinya. Sujin menjawab, jika suaminya melakukan hal itu, maka dia akan melaporkannya kepada mereka berdua. Detektif Bai pun kemudian menyodorkan berkas yang harus ditandatangani oleh Sujin. Dia melihat di berkas tersebut biodata suaminya, Lee Ji-hoon, lahir tanggal 21 Mei 1982. Kemudian, Sujin pun menandatangani berkas tersebut dan akhirnya mereka pun pamit pergi meninggalkan apartemen Sujin. Sujin kemudian menghubungi Ji-hoon dan berkata bahwa dirinya akan pergi jalan-jalan. Pada saat di dalam lift apartemennya, Sujin bertemu dengan seorang gadis remaja. Dan lagi-lagi, Sujin melihat kilasan apa yang akan terjadi dengan remaja tersebut. Di dalam penglihatannya, Sujin melihat remaja tersebut sedang disiksa oleh seorang pria yang memiliki bekas luka di dagunya. Sujin pun kemudian mengikuti gadis remaja tersebut ke lantai 7 apartemennya dan berkata kepadanya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Namun gadis remaja tersebut tidak menggubrisnya dan masuk ke dalam apartemennya. Pada saat dia masuk ke dalam, Sujin melihat seorang pria di balik pintu apartemennya dengan luka di dagunya. Sujin pun akhirnya menunggu gadis remaja tersebut di luar. Dan akhirnya gadis remaja tersebut keluar dari apartemennya. Dan Sujin pun mengikutinya. Pada saat memasuki suatu tempat keramaian, Sujin kehilangan gadis remaja tersebut. Tak berselang lama, ada seorang wanita yang memanggil Sujin dan menghampirinya. Dia menanyakan akan keadaan Sujin. Namun Sujin yang hilang ingatan tidak dapat mengingat wanita tersebut. Wanita itu kemudian berkata bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi Sujin namun tidak tahu cara menghubungi dirinya. Akhirnya wanita itu pun mengajak Sujin ke sebuah tempat sekolah seni rupa. Di sana Sujin bertemu dengan anak-anak yang sedang menggambar. Salah satu anak bernama Chaemin menyapa Sujin. Wanita itu berkata bahwa Sujin telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Apakah dia benar-benar lupa dengan semuanya? Dia kemudian memperlihatkan kursi di mana Sujin biasa duduk. Di mejanya terdapat sebuah foto Sujin sedang bersama anak-anak didiknya. Wanita itu kemudian menanyakan keadaan suami Sujin. Dia berkata bahwa suaminya sangat pencemburu tetapi penyayang. Sujin pun hanya terdiam. Kemudian dia melihat beberapa kartu nama di meja kerjanya atas nama Kim Sujin yang merupakan seorang instruktur seni rupa dan kartu nama atas nama suaminya, Lee Ji-hoon yang merupakan seorang CEO Samsung. Wanita itu berkata bahwa nanti dirinya akan mengirimkan barang-barang milik Sujin yang masih berada di sini. Scene pun kemudian beralih di mana Sujin mendatangi alamat kantor suaminya. Dia melihat bahwa kantor suaminya telah digembok dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian datanglah seorang security dan memberitahu kepada Sujin jika kantor ini telah bangkrut dan ditutup lebih dari 6 bulan lalu. Malam harinya, pada saat Sujin pulang, dia melihat suaminya sudah berada di apartemennya. Suaminya bertanya, kemana saja Sujin hari ini dan kenapa dirinya tidak mengangkat telepon darinya. Sujin kemudian bertanya, apakah Ji-hoon ingin pindah ke Kanada dikarenakan dirinya telah bangkrut? Ji-hoon berkata bahwa bukan karena hal itu, namun memang dirinya telah mempersiapkannya sejak dulu untuk pindah ke Kanada. Ji-hoon kemudian bertanya, bagaimana dirinya bisa tahu alamat kantornya? Sujin menjawab, jika dirinya pergi ke sekolah seni rupa dan bertemu dengan temannya.
Ji-hoon pun kaget dan bertanya apakah ingatan Sujin telah kembali. Tiba-tiba Sujin bertanya kenapa dirinya selalu memberitahu segala tentangnya, namun tidak pernah memberitahu apa pekerjaannya dan di mana dia bekerja. Ji-hoon menjawab jika dirinya akan memberitahunya pada saat kondisi Sujin membaik. Pada saat kecelakaan itu, jarinya terluka dan mengakibatkan Sujin tidak akan pernah bisa melukis lagi. Oleh karena itu, dirinya tidak tega memberitahu di mana Sujin bekerja karena takut akan melukai hatinya. Keesokan harinya, seseorang menitipkan barang-barang milik Sujin yang tertinggal di sekolah seni rupa di pos security apartemennya. Dia melihat beberapa lembar foto di mana dirinya sedang bersama seorang lelaki. Namun lelaki di foto tersebut bukanlah Ji-hoon. Sujin yang merasa kaget akan hal itu kemudian masuk ke dalam lift untuk menuju apartemennya. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang pria yang memiliki luka di dagunya. Sujin teringat akan kilasan penglihatannya kala itu, bahwa yang menyiksa gadis remaja itu adalah pria yang berada di sampingnya sekarang. Sujin berkata kepada pria tersebut bahwa jika terjadi sesuatu kepada gadis remaja itu, maka dia akan melaporkannya ke kantor polisi. Pria tersebut kemudian tiba-tiba mencekik Sujin. Namun beruntung, pintu lift segera terbuka dan Sujin pun terjatuh keluar. Sementara itu, Ji-hoon yang baru saja pulang melihat HP-nya dan menyalakan GPS miliknya. Dia melihat jika Sujin sedang berada di dekatnya. Ji-hoon pun kemudian menaiki lift apartemennya. Dia mendengar sesuatu di samping liftnya. Pada saat dirinya keluar, dia mendapati Sujin yang sedang terjatuh dan kemudian membantunya. Sujin kemudian berkata, "Unit 706." Scene kemudian beralih di mana Detektif Cho dan Detektif Bae berada di dalam sebuah bangunan yang belum selesai, ditemani seorang pria tua yang waktu itu melaporkan kejadian pencurian barang-barang miliknya. Pria itu berkata bahwa CEO Samjong yang bertanggung jawab atas proyek Dreamtown ini. CEO itu bernama Lee Ji-hoon. Kabarnya dia sedang mengalami kebangkrutan. Detektif Cho tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Detektif Bae. Bukankah wanita yang bernama Sujin itu pernah bilang bahwa dia mengalami kecelakaan pada saat mendaki? Bae pun berkata iya, dan Sujin merupakan istri dari Lee Ji-hoon. Scene kemudian beralih di mana Sujin berkata kepada suaminya bahwa pria dari unit 706 mencoba membunuh gadis itu dan dirinya. Ji-hoon kemudian memberikan obat untuk diminum Sujin dan jika terjadi sesuatu dia yang akan menanganinya. Malam harinya Sujin terbangun dari tidurnya. Dia kemudian mencari Ji-hoon namun tidak menemukannya. Sujin pun kemudian keluar dari apartemennya dan melihat lift menunjukkan angka 7 yang menandakan ada seseorang yang telah menggunakan lift ke lantai 7. Sujin pun kemudian menaiki lift untuk menuju ke lantai 7 dan mendekati unit 706. Dari luar, Sujin mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Tiba-tiba pintu unit 706 pun terbuka. Sujin yang kaget pun kemudian berlari dan bersembunyi. Dari balik celah pintu, Sujin melihat seorang pria memakai topi keluar dari unit 706 sambil membawa koper besar. Namun Sujin tidak dapat dengan jelas melihat mukanya. Sujin kemudian melihat pria tersebut menjatuhkan sebuah kalung dan kemudian mengambilnya kembali. Pria tersebut pun kemudian mengendarai mobilnya pergi meninggalkan apartemen. Pada saat akan keluar dari parkiran, seorang security menghentikannya dan bertanya apakah dirinya yang tinggal di unit 1005. Pria tersebut ternyata Ji-hoon. Dia kemudian memberikan sebuah barang-barang yang Sujin tinggalkan di lift. Security tersebut melihat ke arah dalam mobil Ji-hoon dan melihat sebuah koper besar di bagian belakang. Ji-hoon pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat, Ji-hoon berhenti, kemudian dia melihat foto-foto Sujin bersama dengan pria lain. Keesokan harinya, Sujin bertanya kepada suaminya, tadi malam dirinya pergi kemana? Ji-hoon menjawab bahwa semalaman dia tidur berada di samping dirinya.
Sujin jadi merasa sedikit ketakutan dengan suaminya tersebut. Shin pun kemudian beralih ke tempat sekolah seni rupa. Sujin mengunjungi temannya dan bertanya kepada temannya mengenai sifat dari suaminya. Temannya berkata, Sujin benar-benar tak ingat dengan apa yang dia alami selama ini. Temannya bercerita pada saat itu, Sujin bilang bahwa dirinya akan berhenti menjadi instruktur seni rupa dan akan bercerai dengan Ji-hoon, dikarenakan Ji-hoon telah berubah. Pada saat itu, Ji-hoon berpikir kalau dirinya memiliki pria lain. Shin pun kemudian beralih ke pos security apartemen. Sujin bertanya akan sebuah dus yang berisi barang-barang miliknya yang tertinggal di lift kemarin. Security menjawab, seseorang menemukannya dan dirinya telah memberikan kepada suaminya tadi malam sekitar jam 2 dini hari. Security pun berkata, suaminya membawa sebuah koper besar seperti akan melakukan perjalanan jauh. Sujin yang mendengarnya pun terhenyak dan dia pun pergi ke apartemennya. Di dalam apartemennya, Sujin menemukan sebuah kalung di dalam saku jaket milik Ji-hoon. Dia teringat jika kalung tersebut merupakan kalung yang dijatuhkan oleh pria misterius tadi malam. Singkat cerita, Sujin pun mendatangi kantor kepolisian dan bertemu dengan Detektif Bae dan Detektif Cho. Dia menceritakan bahwa suaminya suatu malam menyelinap keluar dari unit 706 dan membawa sebuah koper besar. Dia berpikir bahwa suaminya membunuh pria di unit 706 dan memasukkannya ke dalam koper tersebut. Dia pun mendengar jeritan di dalam kamar itu dan sepertinya terjadi perkelahian. Tak berselang lama, Ji-hoon pun datang ke kantor polisi. Sujin yang melihatnya pun kaget dan berkata kepada Detektif Bae dan Detektif Cho bahwa Ji-hoon lah yang membunuh pria di unit 706. Ji-hoon kemudian berkata bahwa Sujin berhalusinasi seperti yang dokter bilang pada waktu itu. Ji-hoon pun mengajak Sujin untuk pulang, namun Detektif Cho mencegahnya dan berkata dengan adanya laporan ini, maka mereka harus memastikan dan memeriksa ke unit 706. Ji-hoon pun kemudian mempersilahkannya agar semua masalah ini cepat selesai. Mereka pun kemudian mendatangi unit 706. Ternyata unit apartemen tersebut kosong. Detektif Bae memiliki data bahwa unit 706 tidak pernah terjual dan selalu kosong. Detektif Bae berkata bahwa ada banyak unit yang belum terjual di gedung ini. Cho pun kemudian mengajukan pertanyaan kepada Ji-hoon. Mengapa dirinya pergi ke lokasi konstruksi pada tanggal 13? Namun Ji-hoon tidak mau menjawabnya. Shin kemudian beralih di ruang tidur. Ji-hoon memberikan Sujin obat untuk diminum. Ji-hoon berkata bahwa hari ini ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Ji-hoon ingin agar istrinya beristirahat saja. Pada saat Ji-hoon pergi, Sujin pun kemudian membuang obat yang ada di mulutnya. Kemudian, tak berselang lama, Sujin pun pergi keluar. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan seorang pria yang sedang menelepon seseorang. Dan lagi-lagi, Sujin tiba-tiba melihat kilasan masa depan dari pria tersebut. Pria tersebut akan dipukuli oleh seseorang. Sujin yang penasaran kemudian mengikutinya. Dan ternyata benar, Sujin melihat pria tersebut dipukuli oleh seseorang. Tiba-tiba pria tersebut melihat Sujin dan kemudian memanggilnya. Kemudian mereka pun pergi ke apartemen di lantai 9. Pria tersebut mengajak masuk ke dalam unitnya dan berkata bahwa dirinya mengkhawatirkannya dan kemana saja Sujin selama ini. Di dalam apartemen, pria tersebut menanyakan tentang sebuah stempel. Dia berkata bahwa nanti mereka akan bertemu di lokasi proyek jam 8 malam. Namun, Sujin berkata agar jangan pergi karena dia melihat kilasan dirinya akan terbunuh. Pria tersebut pun berkata agar jangan menakutinya seperti itu. Kemudian dia pun pergi sambil membawa sebuah berkas dan stempel. Sujin yang masih tak percaya apa yang sedang terjadi, melihat beberapa amplop yang ditujukan kepada Ji-hoon dan Sujin.
Dia pun melihat sekeliling ruangan dan menemukan foto pernikahannya bersama pria tersebut. Scene kemudian beralih ke kantor polisi, di mana Cho dan Bei sedang menginterogasi pria tua yang berada di proyek pembangunan Dreamtown. Cho berkata bahwa dirinya mencuri barang-barang di lokasi proyek itu sedikit demi sedikit dan berpura-pura tidak tahu. Kemudian dirinya merusak CCTV agar tidak ada yang melihatnya nanti. Namun pria itu berkata bahwa dirinya tidak merusak CCTV. Pada suatu malam, dia melihat seseorang memakai topi. Dia yakin bahwa orang tersebut adalah Kim Sun-woo. Scene kemudian beralih di mana Sujin sedang berada di proyek Dreamtown. Dia melihat mobil milik suaminya. Sujin kemudian menghubungi detektif Cho dan berkata bahwa akan terjadi pembunuhan di lokasi proyek Dreamtown. Sujin pun kemudian memasuki proyek bangunan tersebut. Dengan mengendap-endap, Sujin melihat Ji-hoon sedang menyeret mayat seorang pria yang ia temui di lift tadi siang. Sujin yang kaget tak sengaja menjatuhkan sebuah batu bata yang membuatnya diketahui oleh Ji-hoon. Sujin pun kemudian lari bersembunyi. Namun tak berselang lama, Ji-hoon berhasil menemukan Sujin. Sujin berhasil melukai wajah Ji-hoon menggunakan sebuah pisau dan bertanya siapakah dirinya yang sebenarnya. Ji-hoon pun berkata bahwa dalam 2 hari mereka akan pergi ke Kanada. Dia melakukan semua ini demi Sujin. Kemudian tak berselang lama, detektif Cho dan Bei pun datang. Mereka berhasil mengamankan Ji-hoon dan menyelamatkan Sujin. Sujin berkata bahwa Ji-hoon telah membunuh seorang pria. Kepada detektif Bei, Sujin bersumpah jika dia melihatnya barusan. Namun Ji-hoon berkata bahwa Sujin kembali berhalusinasi. Sujin pun menangis dan berkata bahwa dia tidak gila, dia benar-benar melihat mayatnya. Sujin pun kemudian mengambil martil yang berada di sebuah koper besar dan memukulkannya ke sebuah bak yang telah dicor. Namun, Ji-hoon menghalanginya dan berkata agar Sujin tenang dan membawa istrinya tersebut pulang. Namun tiba-tiba, detektif Cho berkata agar Ji-hoon jangan pergi. Dia kemudian bertanya bahwa dirinya lah yang merusak CCTV pada tanggal 13. Cho menyuruh Bei untuk menahan Ji-hoon. Cho pun kemudian mengambil martil tadi dan berkata bahwa dia akan menggalinya hingga menemukan jawaban. Cho pun kemudian menghantamkannya ke sebuah bak coran seperti yang Sujin lakukan. Setelah beberapa kali hantaman, terlihat tangan yang menggunakan sebuah jam seperti milik pria yang Sujin temui di dalam lift. Kim Sun-woo. Cho pun berkata sambil melihat Ji-hoon, Kim Sun-woo, apa yang telah kau perbuat? Dan akhirnya Kim Sun-woo pun ditangkap. Setelah itu, Sujin pun akan diantarkan pulang oleh detektif Cho. Pada saat Sujin berdiri, dia melihat seorang pria memakai hoodie dari kejauhan yang menatap tajam kepadanya. Dan tiba-tiba, pria itu pun menghilang. Keesokan harinya di ruang interogasi, Kim Sun-woo sedang diinterogasi oleh detektif Bei. Kim Sun-woo berkata bahwa perusahaannya bangkrut dikarenakan hutang judi yang dilakukan oleh Ji-hoon. Awal mulanya mereka bertengkar di proyek bangunan Dreamland. Sun-woo secara tak sengaja membunuhnya. Setelah itu dirinya berencana membunuh Sujin untuk mendapatkan uang asuransinya. Jadi dirinya menyamar menjadi Lee Ji-hoon yang merupakan suaminya. Sementara itu di ruangan lain, Cho memberikan secari kertas kepada Sujin. Cho berkata bahwa rumah asli Sujin berada di Seoul. Ji-hoon membelinya sekitar 4 bulan yang lalu. Jika Sujin ingin pergi ke sana, mungkin dirinya dapat mengingat sesuatu. Sujin bertanya, siapa sebenarnya Kim Sun-woo? Cho menjawab kalau dia adalah kakak angkat dirinya. Sujin meminta izin agar dia bisa berbicara dengan Kim Sun-woo. Kemudian mereka pun bertemu di ruang interogasi. Sujin berkata
bahwa semua cerita yang dikatakan Sunwoo adalah bohong. Meskipun dirinya hanya merupakan seorang adik adopsi, namun Sunwoo tetap satu-satunya keluarga yang dia miliki. Maka ceritakanlah yang sesungguhnya. Sunwoo berkata bahwa dirinya membunuh suaminya dan berencana membunuhnya juga. Sujin berkata bahwa kejadian di proyek itu adalah kenangan kejadian nyata. Itu berarti dirinya berada di sana malam itu. Sunwoo kemudian berkata, apakah dirinya berpikir jika Sujin masih waras? Keesokan harinya, Sujin yang sedang berada di depan gedung apartemennya melihat seorang gadis kecil yang pernah ia coba selamatkan waktu akan tertabrak oleh truk. Tiba-tiba, datanglah seorang anak laki-laki dan memanggilnya Sujin. Sujin pun bertanya, apakah nama gadis kecil itu Sujin sama seperti dirinya? Gadis kecil itu pun menjawab bahwa namanya adalah Choi Sujin. Namun anak laki-laki itu berkata bahwa namanya sekarang adalah Kim Sujin, adik dari Kim Sunwoo. Di lain tempat, Sunwoo yang sedang diinterogasi oleh Cho menanyakan tentang unit 706. Cho memiliki data bahwa yang tinggal di unit tersebut adalah Kim Tae-jun dan memiliki anak yang bernama Kim Sunwoo. Kemudian dikabarkan Kim Tae-jun menghilang. Cho pun menanyakan kepada Sunwoo akan keberadaan Tae-jun. Scene kemudian kembali di mana Sujin sedang menggedor-gedor unit 706. Tiba-tiba, seorang gadis yang bernama Kim Sujin membukakan pintu untuknya. Sujin pun kemudian masuk ke dalam dan melihat kalender di dinding yang menunjukkan tahun 2003. Sujin pun kemudian melihat seorang gadis yang sedang melakukan sesuatu dengan kalungnya. Kemudian, dia melihat seorang gadis yang sedang dicekik oleh seorang pria. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dan memukul pria tersebut hingga meninggal. Lelaki itu bernama Kim Sunwoo. Dia telah menyelamatkan gadis yang bernama Kim Sujin. Sunwoo menyuruh Sujin untuk pergi ke asrama Jihoon. Jika dia bertanya, bilang saja bahwa dirinya lah yang mengirimnya. Jika suatu saat polisi datang mencari Sujin, bilang saja bahwa dirinya tidak pernah kembali ke rumah dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Scene kemudian beralih kembali ke ruang interogasi. Cho mendapatkan telepon dari Bae bahwa dia telah menemukan kerangka mayat Kim Tae-jun. Sementara itu di tempat lain, Sujin sedang berada di sebuah apartemen yang alamatnya ia dapatkan dari detektif Cho. Dia kemudian memasuki unit 903. Di sana ia menemukan beberapa foto dirinya dengan Lee Ji-hoon yang asli. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah seorang pria yang memakai hoodie hitam. Ternyata itu adalah Lee Ji-hoon. Sujin bertanya, bukankah dirinya sudah mati? Sujin pun lari menghindar dari Ji-hoon. Dia kemudian menghubungi detektif Cho dan berkata bahwa Ji-hoon masih hidup dan sekarang dia berusaha menangkapnya. Sementara itu di kantor polisi, Bae pun berkata kepada Cho bahwa mayat yang ditemukan di dalam bak coran itu bukanlah mayat dari Lee Ji-hoon. Cho dan Bae pun bergegas untuk pergi menyelamatkan Sujin dan meninggalkan Sunwoo sendiri. Sunwoo yang melihat hal itu kemudian pergi melarikan diri untuk menyelamatkan Sujin. Scene kemudian kembali ke apartemen di mana Sujin sedang berkelahi dengan Ji-hoon. Akhirnya Ji-hoon memukul Sujin hingga pingsan. Sujin mulai mengingat-ingat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pada malam itu di proyek bangunan Dreamland, Ji-hoon sedang dipaksa untuk segera membayar hutangnya oleh seorang pria. Ji-hoon pun kemudian menggadaikan sebuah surat asuransi milik istrinya, di mana jika istrinya meninggal, maka penerima asuransi adalah Ji-hoon sebagai suaminya. Dia berniat akan membunuh istrinya tersebut dan mendapatkan uang asuransinya untuk membayar hutang-hutangnya. Pria tersebut kemudian mengambil jam tangan milik Ji-hoon dan berkata jika bunga pinjamannya tiap hari naik. Ji-hoon berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya.
Dirinya telah menyiapkan sebuah minuman untuk dinikmati berdua dengan istrinya. Akan tetapi, minuman tersebut malah diminum oleh pria yang menagih hutang kepada Ji-hoon. Tak berselang lama, pria tersebut pun tersungkur keracunan. Ternyata Ji-hoon telah meracuni minuman itu dan membunuh pria tersebut. Tiba-tiba Sujin datang dan melihat kejadian itu. Dia berkata agar suaminya tersebut jangan mendekatinya. Namun Ji-hoon berkata bahwa dia bisa jelaskan semuanya. Pada saat mereka sedang tarik-menarik tas, Sujin pun terjatuh dan terlihat sebuah buku tentang Kanada. Ji-hoon yang melihatnya pun marah dan beranggapan bahwa Sujin akan pergi meninggalkannya bersama kakaknya Sunwoo. Kemudian, Ji-hoon pun mencekik Sujin. Sujin mencoba melawan dengan menggunakan sebuah pipa besi dan Sujin pun memukul kepala Ji-hoon yang membuatnya tewas. Tak berselang lama, Sunwoo pun datang dan mencoba menenangkan adiknya itu. Dia melihat Ji-hoon yang sudah terkapar mengeluarkan darah di kepalanya. Sunwoo pun menyeret mayat Ji-hoon dan kemudian memasukkannya ke dalam bak coran semen. Sujin tiba-tiba berdiri menuju ke tepian dan berkata kepada kakaknya, "Dari dulu maupun sekarang, Sunwoo tidak pernah berubah." Kakaknya itu selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dirinya. Namun kali ini adalah kesalahannya. Sujin pun meminta maaf kepadanya dan kemudian bundir menjatuhkan dirinya. Sunwoo yang melihat hal itu segera membawa Sujin ke rumah sakit. Sementara itu, ternyata Ji-hoon belum mati. Dia kembali bangun dan melihat Sunwoo yang sedang membawa Sujin. Kembali ke masa sekarang, Ji-hoon pun terlihat sedang menuangkan bensin ke seluruh ruangan apartemennya. Dia berkata bahwa dia selalu penasaran siapa yang lebih mencintai Sujin. Apakah dirinya atau Sunwoo? Akhirnya Ji-hoon pun membakar apartemennya dan meninggalkan Sujin di dalamnya. Sementara itu, Sunwoo pun telah sampai di apartemen untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Pada saat Sunwoo menaiki tangga, dia berpapasan dengan Ji-hoon dan bertanya, di mana adiknya? Tiba-tiba Ji-hoon menusuk perut Sunwoo beberapa kali dan meninggalkannya. Tak lama kemudian, detektif Cho dan Bae pun tiba di apartemen Sujin. Mereka berhasil menangkap dan melumpuhkan Ji-hoon. Sementara itu, Sunwoo yang terluka karena ditusuk oleh Ji-hoon tetap berusaha masuk ke dalam unit 903 yang terbakar. Dia menemukan Sujin yang sedang pingsan dan kemudian menyelamatkannya. Sambil menangis, Sujin kemudian berkata bahwa dirinya sekarang telah mengingat semuanya. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sujin kemudian melihat luka yang dialami oleh Sunwoo. Sunwoo pun berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Dia berpesan kepada Sujin untuk pergi ke Kanada. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit, Sujin yang sedang dirawat didatangi oleh detektif Cho dan Bae. Sujin menanyakan keberadaan kakaknya. Cho berkata bahwa Kim Sunwoo ditemukan meninggal dunia. Dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi dirinya dari kebakaran. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup seru kan ceritanya? Oke, sekian review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.